Sebelum memulai lawatannya ke 5 negara, Presiden Prabowo mengungkapkan siap mengangkut pengungsi Palestina untuk sementara waktu sepanjang disetujui semua pihak. Namun hal ini memantik diskusi publik karena dinilai sama dengan merelokasi warga Palestina dari wilayahnya seperti yang diinginkan Amerika Serikat dan Israel. Kita akan membahasnya dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rolian Syah Sumirat atau yang akrab kami sapa Pak Roy, dan kami tengah mencoba untuk menghubungi pengamat Timur Tengah sekaligus penasihat Indonesian Society for Middle East Studies atau ISME Smith Al-Hadar. Namun kita akan berdialog dengan Pak Roy terlebih dahulu. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Roy. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Diana. Selamat siang kami dari Doha, Qatar. Baik, Pak Roy, selama ini kan sebenarnya Indonesia sudah mengirim tenaga medis, kemudian mendirikan rumah sakit di Gaza begitu ya. Apa sih Pak yang mendorong Indonesia sebenarnya meningkatkan level bantuan ke opsi evakuasi sementara korban perang Gaza ke Indonesia seperti yang telah dilakukan beberapa negara lainnya seperti Mesir, Turki, Qatar dan juga Uni Emirat Arab? Ya, sebelumnya saya menghimbau supaya hadirin publik juga dapat menyempatkan diri untuk mendengarkan atau mungkin mencari informasi yang lebih detail, terutama rekaman-rekaman statement dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri Luar Negeri beberapa hari terakhir ini, baik pada saat sebelum Bapak Presiden meninggalkan Jakarta untuk memulai lawatannya ke beberapa negara di kawasan Timur Tengah, dan juga paling baru itu statement mungkin tadi malam waktu Indonesia, di mana Bapak Presiden sudah menyampaikan lebih lanjut, lebih detail mengenai statementnya tersebut. Karena bagaimanapun juga dapat saya tekankan kembali bahwa yang disampaikan Bapak Presiden bahwa apa yang akan dilakukan Indonesia bukanlah merelokasi warga Palestina, melainkan memberi perlindungan suaka sementara untuk korban-korban luka di Gaza. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Mbak Diana barusan, sebagai catatan bahwa rencana pemberian suaka itu tentunya masih akan bergantung dukungan dan kesiapan semua pihak terkait, khususnya dengan otoritas negara Palestina. Dan kita tentunya akan melakukan hal ini simply untuk kepentingan rakyat Palestina dan perlu mendapat dukungan negara-negara di kawasan. Ini sebetulnya bukan hal yang baru. Dalam berbagai kesempatan terpisah, bahkan sejak Bapak Presiden terpilih pasca pemilu tahun lalu, sudah disampaikan bahwa tetap Indonesia akan terus memberikan dukungan penuh bagi perjuangan bangsa dan rakyat Palestina. Dan keinginan atau kesanggupan Indonesia untuk istilah Mbak Diana menaikkan level bantuan itu sebetulnya tidak lain dan tidak bukan didasarkan pada keinginan untuk memberikan respon terhadap kondisi kemanusiaan yang saat ini semakin buruk di Gaza. Data yang kita tahu saja dari data resmi pemerintah di Palestina mencatat bahwa akibat kekejaman Israel selama lebih dari setahun ini sudah menghancurkan 34 dari 38 rumah sakit yang ada di Gaza. Dan juga 4 rumah sakit yang tersisa hanya bisa beroperasi secara terbatas. Stok obat-obatan tidak ada karena adanya blokade yang dilakukan Israel. Dan tentunya hal itu membuat warga Gaza semakin sulit untuk mendapatkan perawatan medis serta perlindungan yang layak. Patut dicatat pula bahwa pagi hari ini waktu Eropa atau waktu Timur Tengah tadi ada banyak pemberitaan bahwa Sekjen PBB bahkan sudah menekankan kembali bahwa blokade yang dilakukan, termasuk blokade terhadap bahan-bahan dasar yang dibutuhkan, itu merupakan kejahatan yang tidak dapat diterima yang dilakukan oleh Israel ini. Jadi lagi-lagi ini bukan hal yang baru, ini hanya reaffirming, menekankan kembali kesiapan pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia untuk memberikan bantuan yang menyeluruh, tentunya dengan konsultasi dari Palestina itu sendiri. Oke, berarti artinya ini masih wacana dan masih butuh konsultasi dari beberapa pihak. Tapi Pak, kalaupun misalnya memang terjadi begitu ya, jadi dilaksanakan opsi bantuan evakuasi sementara ini, ada kekhawatiran Pak dari berbagai pihak bahwa tindakan ini justru jadi dukungan Indonesia bagi Amerika Serikat dan Israel yang hendak melakukan pembersihan etnis begitu terhadap rakyat Palestina. Bagaimana Kemo menanggapi hal ini? Ya, mungkin pada saat ini akan sangat baik apabila kita tidak jumping into any conclusions, ya, tidak mengkait-kaitkan hal yang sepintas memang ada kaitannya. Meskipun again, saya tekankan bahwa apa yang disampaikan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Luar Negeri selama beberapa terakhir ini hanyalah pengulangan dari keinginan
apa yang sudah disampaikan kedua pejabat tinggi tersebut sejak ke awal pemerintahan. Dan ini terkait juga dengan bukan bermaksud untuk merelokasi, hanya memberikan suaka sementara. Terkait dengan khususnya dengan ketiadaan sarana fasilitas kesehatan yang layak tadi sudah jelas bahwa perlu extra efforts, upaya yang lebih dari masyarakat internasional untuk memberikan layanan kesehatan yang memadai bagi korban yang ada di Gaza. Dan juga secara terpisah, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, secara berkala terus memberikan pernyataan yang menolak keras upaya relokasi warga Gaza dalam berbagai macam bentuknya, yang nanti dapat mengubah demografi Gaza, dan itu merupakan pelanggaran hukum internasional. Oke, statement itu juga sebenarnya sudah keluar begitu ya dari Menteri Luar Negeri Sugiono yang sudah menegaskan bahwa bantuan ini bukan relokasi atau berniat merubah demografi Gaza begitu. Tapi apakah mungkin memang relokasi ini bersifat sementara, Pak Roy? Karena kalau kita kilas balik begitu ya, peristiwa Nakba yang terjadi tahun 1948, jutaan warga Palestina atau mungkin sekitar 750.000 begitu ya keluar dari negara mereka, namun hingga kini tidak bisa kembali begitu, Pak. Ya, again, kalau kita lihat statement dari Bapak Presiden itu ya, segment by segment dari kalimat yang disampaikan bahwa para korban yang sudah dibantu apabila nanti memang terdapat sebuah persetujuan, konsen dari semua pihak untuk melakukan pengobatan di negara lain termasuk Indonesia, itu akan dipulangkan ketika kondisi sudah membaik. Nah, tentu betul bahwa ada banyak hal yang harus dibicarakan lebih lanjut, terutama mengenai masalah modalitas, bagaimana mengartikan kondisi yang lebih baik, bagaimana timing dari keseluruhan proses ini akan dimulai dan diakhiri, dan pihak-pihak mana saja yang akan terkait, baik itu tentunya dalam hal ini semua stakeholder di Indonesia ataupun juga negara-negara di kawasan ataupun negara-negara di luar kawasan Timur Tengah yang juga memiliki kehirauan yang sama. Sehingga lagi-lagi semua proses konsultasi masih berjalan, dan hal ini pun yang juga terus ditekankan oleh Bapak Presiden pada saat kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja yang saat ini masih berlangsung di beberapa negara Timur Tengah untuk mencari dan menggali pandangan dari para leaders, pemimpin kepala negara, kepala pemerintahan negara-negara asing lain mengenai bagaimana sih upaya yang kita bisa berikan lagi dibanding apa yang sudah kita berikan sebelumnya, mengingat magnitude, besaran dari dampak kemanusiaan yang saat ini terjadi sudah termasuk kategori unprecedented sebelumnya dan memerlukan unprecedented efforts juga untuk menolong warga Gaza dan Palestina secara keseluruhan. Berarti konsultasi tengah dilakukan begitu ya Pak Roy ya? Karena ini kalau dalam catatan saya berarti rute Pak Presiden ini ke Uni Emirat Arab terlebih dahulu, kemudian Turki, kemudian kemarin ke Mesir, kemudian ini baru mau ke tempat Anda begitu ya, ke Qatar. Nah, sejauh ini konsultasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo seperti apa Pak Roy? Apakah sudah ada perkembangan yang signifikan? Tentu agak terlalu early apabila kami menyampaikan hal-hal yang dibicarakan pada saat konsultasi tingkat tinggi tersebut. Namun kebetulan saya juga mengikuti seluruh rangkaian perjalanan Bapak Presiden sebelum ini, kecuali pertemuan hari ini di Kairo. Patut dicatat juga bahwa konsultasi dilakukan pada berbagai level, termasuk pada tingkatan Menteri Luar Negeri. Dan dalam hal ini Bapak Menteri Luar Negeri kemarin secara khusus menghadiri pertemuan KTM OKI yang diselenggarakan di Antalya, Turki, sehari sesudah kunjungan kenegaraan Bapak Presiden di Turki, yang juga antara lain membicarakan masalah ini dan bagaimana masa depan two-state solution. Di sana Bapak Menteri Luar Negeri kembali meminta pandangan dari negara-negara lain, terutama 8 negara yang termasuk di dalam 8 negara contact group dari OKI, mengenai hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu situasi saat ini di Gaza. Dan memang dicatat kemarin itu, kalau saya bisa sampaikan hasilnya, bahwa dari pertemuan menteri tersebut disadari terdapat kemandegan terkait dengan isu ceasefire, gencatan senjata yang seharusnya sudah memasuki fase 2. Namun hal ini tentunya tetap harus
didorong dan digaungkan bersama, dan pada saat yang sama juga kita tidak boleh berhenti untuk mencari terobosan-terobosan baru, terutama untuk isu-isu yang berbau kemanusiaan, pemberian bantuan kemanusiaan. Oke, Demikian. baik. Saya coba meminta tanggapan dari pengamat kawasan Timur Tengah, yakni Pak Smith Al-Hadar yang sudah terhubung bersama kami. Pak Smith, selamat malam. Pak Smith, ini mungkin langsung boleh Anda sampaikan apa yang Anda baca dari langkah pemerintah Indonesia yang berwacana hendak mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Mampukah kita? Ya, begini ya. Itu soal evakuasi itu, relokasi evakuasi Gaza itu sudah ditolak oleh seluruh negara Arab. Pada tanggal 4 Maret itu sudah ada KTT luar biasa Liga Arab di Kairo, dan dalam keputusan itu mereka menolak relokasi Gaza. Dalam upaya rekonstruksi Gaza, maka warganya akan tetap bertahan di sana. 3 hari kemudian, Organisasi Kerjasama Islam melakukan KTT lagi di Jeddah, Arab Saudi. Dan dalam KTT itu Indonesia ikut serta dan mendukung hasil KTT darurat Liga Arab itu. Di mana Gaza, warga Palestina tetap ada di Gaza sambil rekonstruksi dilakukan. Tapi masalahnya Israel kepingin Hamas ini dikalahkan. Sebab kalau dia tidak dikalahkan, maka tujuan perang Israel itu tidak tercapai. Dan kalau itu terjadi, maka pemerintahan koalisi ekstrim kanan, pemerintahan Israel ini dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini akan runtuh. Dan itu berakhir pula karir politiknya Netanyahu. Nah, upaya relokasi terhadap Palestina sudah dikatakan oleh Komisi Tinggi HAM PBB bahwa itu merupakan bentuk lain dari ethnic cleansing gitu. Jadi upaya relokasi ini hanya didukung oleh Israel dan Amerika Serikat. Nah, kalau kita merelokasi Gaza dari sana, kita akan bekerja sama dengan Israel karena tidak ada pintu keluar bagi orang Gaza untuk direlokasi. Oleh karena itu tidak mungkin kita bisa mengambil warga Gaza tanpa bekerja sama dengan Israel. Dan kalau itu terjadi, maka kita terlibat sebagai bagian dari negara yang terlibat dalam genosida di Palestina dan ethnic cleansing itu di Gaza. Oke, Pak Smith, tapi tadi Pak Roy, juru bicara Kementerian Luar Negeri ini menyebutkan bahwa ini sebenarnya bukan ethnic cleansing begitu ya, tapi nanti relokasinya bersifat sementara. Itu apakah tidak masuk akal dalam logika atau dalam pandangan Anda? Iya, tidak masuk akal. Karena kita ingat, sejak pengusiran orang-orang Palestina dari wilayah tepi barat, Yerusalem Timur, Gaza, maupun dari kampung halaman Israel pada tahun 48, itu Israel menghancurkan 530 desa Palestina. Dan orang-orang yang mengungsi, itu 75% yang tinggal di Gaza itu orang-orang yang terusir pada tahun 48. Lalu dari tepi barat juga mereka diusir. Dan sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang terusir itu, walaupun didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 194 yang mengharuskan Israel mengembalikan mereka yang terusir, itu sampai sekarang tidak ada yang bisa kembali. Jadi kalau Indonesia mengadopsi 1.000 sebagai gelombang pertama, maka pertanyaannya, apakah Israel akan membuka pintu untuk mereka? Tidak ada, karena mereka memang berniat untuk mengusir orang Gaza. Nah, sekarang mereka sudah keluar. Lalu kenapa kita bawa masuk lagi? Nggak mungkin itu dalam sejarah masalah pengungsi Palestina itu, begitu mereka keluar dari wilayah mereka nggak bisa kembali. Itu sebabnya warga Gaza itu walaupun menderita, mereka nggak mau keluar.
Oke, baik. Saya mau langsung minta tanggapan kepada Pak Roy. Pak Roy, menurut Pak Smith, ini evakuasi 1.000 warga Gaza ini artinya sama dengan Indonesia bekerja sama dengan Israel, begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, terima kasih pandangannya pada Pak Smith. Dalam hal ini kami dapat secara langsung menyatakan secara tegas bahwa tidak ada keinginan dari pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan pihak manapun untuk melakukan sebuah upaya yang dikategorikan sebagai relokasi atau mengubah demografi wilayah Gaza ataupun wilayah Palestina secara keseluruhan. That is the last thing that we want to do. Sama sekali tidak ada niatan ke arah sana. Namun yang disampaikan Bapak Presiden pada saat pernyataannya beberapa hari yang lalu dan sudah diberikan informasi lebih lanjut kemarin bahwa yang dimasukkan adalah bagaimana kita mencoba untuk menyatakan kesiapan kita apabila memang terjadi ada keinginan, ada penerimaan dari semua pihak yang terkait dan juga ada modalitas yang sudah disepakati mengenai detail, teknis, bagaimana pengerjaannya, timing pelaksanaannya. Sehingga hal tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas bagaimana Indonesia tetap menawarkan kesiapannya, tetap make ourselves available untuk membantu apabila dibutuhkan. Nah, tentu bagaimana bentuknya, timingnya segala macam itu akan tergantung dengan proses konsultasi yang sekarang baru dimulai. Sehingga saya terus terang agak terkejut mungkin ketika banyak pihak dari media ataupun dari kalangan masyarakat sipil yang bertanya as if semuanya sudah matang dan sudah bertanya apa langkah berikutnya yang akan dilakukan, which is kita masih jauh dari sana. Tapi bagaimana kita tetap harus bersiap-siap untuk kondisi apapun, untuk memberikan dukungan dalam bentuk apapun apabila memang dibutuhkan, itu yang saat ini disampaikan dalam bentuk statement Bapak Presiden tersebut. Oke, ini artinya prosesnya masih sangat hijau begitu ya Pak Roy ya? Artinya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat begitu? Saya tidak bisa menyampaikan timeline dari proses ini karena bagaimanapun juga bagaimana cepat atau lambatnya itu akan tergantung dari bagaimana perkembangan dinamika di lapangan yang saat ini terus terjadi. Namun tentu saja akan lebih baik apabila kita seluruh komponen dari masyarakat rakyat Indonesia yang selama ini selalu terdepan di dalam memberikan dukungan kepada bangsa Palestina itu dapat juga melihat berbagai macam upaya, inisiatif, ide itu secara dingin dan tidak bereaksi secara emosional. Karena bagaimanapun juga setiap ide, setiap langkah-langkah yang kiranya kemungkinan untuk ditempuh itu tentunya at the end of the day akan dibicarakan dengan semua pemangku kepentingan terkait, baik itu di luar negeri terkait dengan negara-negara concern parties ataupun juga dengan pemangku kepentingan di tanah air. Oke, terakhir saya mau ke Pak Smith. Pak Smith, kalau misalnya memang menurut Anda bahwa upaya evakuasi warga Gaza keluar Gaza ini kurang tepat, apa yang menurut Anda paling tepat dilakukan oleh Indonesia untuk bisa menaikkan level intensitas bantuan dan juga partisipasi untuk warga Gaza? Satu-satunya cara itu organisasi kerjasama Islam itu terdiri dari 57 negara. Mereka memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Dan mereka secara geografis itu sangat strategis karena mereka menguasai terusan Suez yang di Mesir itu, kemudian Selat Hormuz, lalu kemudian Selat Malaka. Ini sumber daya yang dia punyai, pasar yang sangat besar, energi yang dia punya sangat besar, itu bisa digunakan kalau mau organisasi kerjasama Islam untuk menekan Trump. Karena Trump membutuhkan dunia Islam, dia membutuhkan pasar negara-negara Islam, sumber daya alamnya dia butuhkan, sehingga tidak masuk akal bahwa kita 57 negara Islam ini yang sangat strategis dan di saat kekuatan Amerika Serikat mulai merosot di pentas global dan Cina sedang muncul bersama Rusia, maka sebenarnya dunia Islam mempunyai daya tawar terhadap Amerika Serikat untuk menekan Netanyahu, karena ini Netanyahu mempertahankan brutalitasnya dia di Gaza ini hanya untuk
kekuasaan pribadi untuk kepentingan pribadi. Sehingga yang bisa kita lakukan itu bagaimana Indonesia, Prabowo dalam hal ini, mumpung dia masih ada di Timur Tengah, dia melobi negara-negara Islam menyatukan visi mengenai cara menekan Amerika Serikat. Tidak masuk akal bahwa Amerika Serikat yang sebenarnya sangat bergantung kepada Timur Tengah dan dunia Islam pada umumnya itu, sambil kita tidak bisa melakukan sesuatu terhadap ini. Kalau kita ingin membantu Palestina, ya kita kirim dokter ke Mesir, lalu kirim obat-obatan yang dekat dengan Gaza, itu di kota El Arish. Baik. Itu 50 km dari perbatasan, itu ada rumah sakit besar di situ. Nah, Indonesia bisa bikin rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan dan dokter dan obat-obatan dikirim ke sana, kita bisa membantu dalam tidak perlu kita bawa ke sini yang akan menimbulkan masalah. Oke, baik. Artinya kolaborasi antara negara-negara Islam dan juga Indonesia harus ditingkatkan untuk bisa membinasakan lawan dalam konflik Hamas-Israel begitu ya, agar tak berkembang terhadap upaya genosida jutaan orang tak bersalah atau tak berdaya, termasuk tadi menambah masalah baru seperti yang disampaikan Pak Smith. Terima kasih untuk malam hari ini Pak Roy dan juga Pak Smith di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam, terima kasih. Presiden